Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya adalah Wahyu Nur. Saya adalah peserta acara CPNS tahun 2021 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 35, kelompok 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang anti korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption dan corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Yunani, corruption adalah perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Korupsi dapat terjadi karena niat dan kesempatan, baik itu terpaksa, memaksa, atau dipaksa, baik itu berupa banyak maupun sedikit. Ada 7 jenis korupsi menurut Seth Hussein Alatas, yaitu korupsi transaktif, korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan bersama, kedua belah pihak sama-sama aktif menjalankan perbuatan tersebut. Yang kedua, korupsi ekstraaktif, korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk tekanan tertentu di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri, kepentingan orang-orangnya, atau hal-hal yang dihargai. Ketiga, korupsi investif, korupsi yang melibatkan suatu penawaran, barang atau jasa tanpa adanya peralihan langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Keuntungan diharapkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Selanjutnya, korupsi nepotistik, korupsi berupa pemberian perlakuan khusus kepada teman atau yang mempunyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan publik. Korupsi autogenik, korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapat keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang hanya diketahui diri sendiri. Korupsi sportif, korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi yang lain. Terakhir, korupsi defensif, korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ada 7 kelompok tindak pidana korupsi. Yang pertama, kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, bantuan kepentingan dalam pengadaan, terakhir gratifikasi. Ciri-ciri korupsi dilakukan lebih dari satu orang, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum, mengkhianati kepercayaan. Korupsi sama dengan penggelapan dan kerugian uang negara. Perbedaan antara pencurian dan penggelapan: pencurian mengambil sebagian atau seluruhnya barang atau hak orang lain dan tujuannya memiliki atau memperoleh keuntungan. Sedangkan penggelapan, pencurian barang atau hak yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan pelaku, plus penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan. Penyebab korupsi: penegakan hukum tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, langkanya lingkungan yang anti korupsi, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan atau keserakahan, keuntungan korupsi lebih baik daripada kerugian ditangkap, pemberian imbalan jasa, gagalnya pendidikan agama dan etika. Pencegahan korupsi ada 2, perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Perbaikan sistem memperbaiki peraturan perundangan, memperbaiki reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, dan lain-lain. Perbaikan manusia memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi, dan lain-lain.
Ada 7 kelompok tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara, terkait dengan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, terkait dengan perbuatan pemerasan, terkait dengan perbuatan curang, berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, serta terkait dengan gratifikasi. Tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara, melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain, dan korporasi dan dapat merugikan keuangan negara. Menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain dan korporasi dan dapat merugikan keuangan negara. Korupsi yang terkait suap menyuap. Menyuap pegawai negeri atau penyelenggara negara, memberi hadiah kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara menerima suap, pegawai negeri dan penyelenggara negara menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya, menyuap hakim, menyuap advokat, hakim dan advokat menerima suap, hakim menerima suap, advokat menerima suap. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi. Pegawai negeri yang merusakkan barang bukti. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan barang. Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan. Pegawai negeri atau penyelenggara negara memeras. Pegawai negeri atau penyelenggara negara memeras pegawai negeri lain. Korupsi yang berkaitan dengan perbuatan curang. Pemborong berbuat curang. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang. Rekanan Polri atau TNI berbuat curang. Penerima barang Polri atau TNI membiarkan perbuatan curang. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain. Korupsi yang berkaitan dengan bentuk kepentingan dalam pengadaan. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Ada beberapa tipologi korupsi. Yang pertama, white collar crime, invisible crime, low visibility, extraordinary crime, welfare crime, public power atau economic power, professional rank violator. Kesadaran anti korupsi yang telah mencapai puncak tertinggi akan menyentuh spiritual accountability. Apalagi ketika menyadari bahwa dampak korupsi itu tidak sekedar kerugian keuangan negara, namun ada kaitannya dengan kerusakan kehidupan. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia dengan keyakinan ketuhanan Yang Maha Esa, maka menyadari akan 3 episode hidup. Yang pertama, kehidupan sebelum dunia. Yang kedua, kehidupan dunia. Dan yang ketiga, kehidupan pasca dunia. Spiritual accountability. Mereka yang memiliki spiritual accountability akan selalu ingat pada perjanjian dengan Tuhannya tersebut yang pada dasarnya merupakan tujuan hidup dan kesadaran hidup yang harus dipertanggungjawabkan. Spiritual accountability yang baik akan menghasilkan niat baik yang akan menghasilkan visi dan misi yang baik. Selanjutnya akan diterjemahkan dalam usaha yang terbaik untuk mendapatkan hasil terbaik. CPNS pun manusia, ia mempunyai spiritual accountability. Ia mengimplementasikan dalam public accountability. Dengan korupsi yang dapat dikendalikan sebagai sebuah hasil dari tercapainya integritas nasional dan wujud sinergi dari berbagai organisasi dan pilar yang telah berintegritas yang dibangun oleh orang-orang yang berintegritas. Dalam konteks ini disebut tunas integritas. Peran tunas integritas menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Mereka menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas
hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. Mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi. Para tenaga integritas didorong untuk memiliki keikhlasan dan kebijakan yang tinggi dan memiliki kemampuan untuk melakukan reframing kultur atau budaya, utilitasi fenomena perilaku otomatis bagi perubahan diri, keluarga, organisasi, dan bangsa, serta lebih jauh lagi dengan menciptakan peradaban yang lebih baik. Mengidentifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi: jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Lingkungan berintegritas: memperbanyak teman yang berperilaku positif, memperbanyak artefak atau simbol dan lingkungan berintegritas sejarah yang memberikan makna atau inspirasi untuk melakukan perilaku positif dan selalu ingat akan kebaikan dan kebenaran. Memperbanyak rutinitas atau ritual positif, membangun atau menjalankan sistem integritas, misalnya dalam kepemimpinan, struktur organisasi, sistem pengendalian, dan lain-lain. Ingat, koruptor menggoda biasanya pada saat seseorang sedang di luar sistem. Koruptor menggoda biasanya pada saat keadaan sepi dan rahasia. Koruptor menggoda dengan beragam cara dan menggunakan pengaruh yang sebelumnya di luar perkiraan atau wow effect. Bangun sistem integritas, reframing culture, sending of integrity, dan sistem integritas organisasi. Pengendalian sistem integritas. Pengendalian akan berjalan secara efektif pada organisasi yang sudah terintegrasi dan selaras pada semua aspek organisasi sebagai berikut: nilai, visi dan misi, strategi, program, kegiatan. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.